Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, para guru, para pemirsa radio Suara Dakwah Al-Amin Penduan, yarhamuni Allah wa iyyakum ajma'in. Renungan kita kali ini masih kita lanjutkan tentang kepribadian atau personality atau syakhsiyah yang seharusnya kita miliki sebagai seorang muslim yang berproses menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan memperoleh nilai khusus di sisi Allah dan di sisi manusia. Kita adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu berkembang, berbudaya sesuai dengan tabiat, naluri dan gharizah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang berproses dengan bapak sehingga jadilah embrio di dalam rahim dan kemudian dilahirkan oleh sang ibu. Dari sini saja semakin jelas bagi kita bahwa manusia itu adalah hasil dari sebuah pertemuan dua makhluk Allah yang disebut laki-laki dan perempuan itu, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke dunia dengan sendirinya tanpa proses pertemuan seperti yang saya sebutkan tadi. Disinilah jelas manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, ketergantungan antara satu manusia dengan manusia yang lain itu mutlak diperlukan. Tidak mungkin manusia hidup sendirian atau mengurus dirinya sendiri tanpa memerlukan orang lain. Itu jelas. Dan itu adalah sunnatullah. Karena itu, ketika manusia rusak hubungannya dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka manusia tersebut sudah merusak eksistensi dirinya sebagai seorang makhluk sosial. Umpamanya ada seorang anak berani pada orang tuanya, pada ayah ibunya. Ada seseorang sentimen kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang yang semacam ini berarti dia telah mengingkari dirinya sebagai makhluk sosial.
awal malapetaka yang akan terjadi biasanya bersumber dari sifat atau perilaku manusia yang asosial itu. Asosial artinya antisosial, yang tidak mau hidup bersama secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kenapa penyakit asosial itu muncul? Kenapa banyak orang tidak akur, tidak harmonis dengan lingkungannya? Itu rata-rata muncul dari diri manusia itu sendiri. Ini yang jadi masalah utama. Jadi sifat-sifat asosial, sifat-sifat tidak suka cocok dengan orang lain, sering bentrok, sering bermasalah dengan orang, tidak suka hidup damai, hidup tentram bersama orang-orang di sekitarnya. Ada sebagian tidak bisa kerjasama dengan orang-orang lain yang di sekitarnya. Itu pada hakikatnya muncul dari dalam diri orang itu sendiri. Jadi di dalam diri orang tersebut ada bibit-bibit penyakit asosial tadi. Maknanya apa? Artinya ketika seseorang itu sudah dihinggapi penyakit ego, egosentris, individualistik, dia hanya mementingkan dirinya saja dan tidak peduli dengan lingkungannya, berarti bibit-bibit penyakit asosial itu sudah ada di dalam dirinya. Apakah setiap orang punya bibit itu? Jelas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberi satu potensi, satu kekuatan kepada manusia untuk selalu mencintai dirinya. Itu wajar. Manusia itu memiliki sifat syuhun dalam Al-Quran. Syuhun nafas, sifat iman, sifat kikir, sifat mementingkan diri sendiri. Itu adalah sebuah potensi dasar yang diberikan Allah kepada manusia. Justru kalau ada manusia tidak peduli kepada dirinya sendiri, berarti manusia ini patut dicurigai sebagai manusia yang normal. Kita bisa melihat bagaimana orang yang tidak waras pikirannya, yang gilalah katakan kasarnya, dia sampai tidak mampu untuk mengurusi dirinya sendiri. Ini tidak normal. Jadi ketika di dalam diri kita itu timbul ananiyah, sifat individualitas itu, sifat sayang kepada diri sendiri, itu adalah sesuatu yang normal, wajar. Tetapi sifat ini sebagaimana sifat-sifat dasar lainnya harus dibimbing, harus dididik dengan ajaran-ajaran agama, sehingga dia tidak menjadi sebuah kekuatan yang merusak manusia itu sendiri. Inilah makna dari pendidikan kepribadian itu. Jadi kita jangan mudah-mudah menyalahkan orang lain ketika kita tidak bisa hidup akur dengan orang lain. Kita jangan mudah-mudah melemparkan kesalahan pada orang yang ada di sekitar kita ketika kita sudah tidak bisa lagi umpamanya hidup harmonis dengan dia. Kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri, sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa mampu mengenal diri, mengendalikan diri,
dan melakukan koreksi diri. Ini sumber malapetaka pertama dalam kehidupan kita bermasyarakat atau bergaul dengan orang-orang lain. Ada orang tidak akur dengan saudaranya sendiri. Ada orang tidak bisa hidup harmonis dengan ayah ibunya, dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu benar-benar sumber yang pertama, karena sifat ananiyah, karena sifat individualistik, sifat egosentris yang diperturutkan, tidak dikendalikan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku, saudara-saudaraku, rahimakumullah. Mari di malam yang syahdu ini kita merenung sejauh mana kita telah memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang utuh, terutama dalam mengendalikan kepentingan-kepentingan diri sendiri agar bisa dikompromikan dengan kepentingan orang lain. Kita memang punya hak untuk melakukan apa saja, tapi kita tahu dan kita harus sadar bahwa orang lain juga punya hak untuk melakukan apa saja sama dengan kita. Nah, ketika hak melakukan apa saja yang kita miliki dikompromikan dengan hak orang lain untuk melakukan apa saja juga, maka terjadilah kehidupan yang harmonis. Tapi begitu masing-masing hanya mementingkan hak-haknya sendiri, dia tidak memperhatikan hak-hak orang lain, timbullah disharmoni, timbullah sikap-sikap asosial, timbullah pertentangan-pertentangan dan percekcokan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Inilah sumber malapetaka itu. Karena itulah sekali lagi kunci yang paling utama untuk mengatasi disharmoni, mengatasi pertentangan antara kita dengan orang lain, yaitu kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus punya kepribadian, punya sikap yang mandiri seperti yang saya sampaikan kemarin malam dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, anak-anakku, sikap kepribadian yang ideal itu tidak boleh merusak kehidupan sosial antara kita dengan orang lain. Kalau masing-masing individu sudah mengetahui apa yang menjadi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, insya Allah kehidupan itu akan harmonis. Kita tidak usah jauh-jauh, kita lihat pada keluarga kita saja, di mana keluarga ini adalah unit terkecil dari kehidupan sosial, kan? Di situ ada ayah, ada ibu, ada anak, mungkin ada paman, ada kakak, ada adik, mungkin ada bibi juga, ada pembantu dan sebagainya. Nah, kalau setiap individu dari anggota keluarga ini sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan sifat egoisme, mengendalikan sifat yang merusak itu tadi, insya Allah akan terjadi hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Tapi kalau sudah masing-masing hanya maunya sendiri, ingin menang sendiri, maka muncullah penyakit-penyakit di dalam keluarga itu, sehingga keluarga itu tidak lagi disebut sebagai keluarga yang harmonis, bahkan na'udzubillah bisa menjurus kepada keluarga yang hancur berantakan. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat.
kalau setiap keluarga itu sudah bisa mengetahui hak-hak dan kewajiban dia sebagai unit terkecil di masyarakat, dia hargai kehidupan tetangga di sebelahnya, yang satu menghargai yang lain, saling hormat menghormati antara satu dengan lain, insya Allah masyarakat di mana keluarga-keluarga seperti itu hidup akan menjadi masyarakat yang harmonis juga. Inilah renungan kita, dan saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa disharmoni, ya, ketidakharmonisan atau perpecahan, pertentangan dan lain sebagainya antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu sebetulnya muncul pertama kali dari setiap individu itu. Karena itu renungan kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita telah menjalankan kewajiban kita kepada orang lain sebagai individu, dan sejauh mana hak-hak kita telah dipenuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah, saudara-saudaraku, anak-anakku, kalau kita, ya, setiap individu, setiap orang dari kita sudah merenung terus, kemudian dihunjamkan ke dalam hati tentang hak-hak kewajiban individu dan hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian kita, maka kita akan hidup tenang, tidak gelisah, damai, tidak suka bercekcok dan sebagainya dan sebagainya. Kalau toh kemudian ada perbedaan, apa saja perbedaan itu? Perbedaan warna, perbedaan wajah, perbedaan bentuk tubuh, perbedaan pekerjaan, perbedaan mazhab, aliran, keyakinan, sampai kepada perbedaan-perbedaan di bidang politik, bidang budaya, profesi dan sebagainya. Kita yakini bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan menjadi bermanfaat bagi kita kalau kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Jadilah renungan kita malam ini. Sekali lagi dan untuk kesekian kalinya, saya mengajak diri saya dan saudara-saudara, anak-anakku semuanya untuk senantiasa merenung sejauh mana kita sebagai individu telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan ilmu kita malam ini menjadi ilmu nafi' yang mendorong kita untuk hidup damai bersama orang-orang lain, tapi tetap dengan kepribadian yang ideal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat. Jangan lupa berdoa, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, dan baca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat beristirahat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.